Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Adel Cime Ayu Unawekli dari kelas D3 Analis Kesehatan NIM 2111 E1037. Saat ini saya akan menerangkan lagi tentang jawaban dari soal latihan nomor 1 hingga nomor 5 tentang bilangan rasional. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu pertanyaan yang nomor 1. Oke, hitung 2/3 dikurang 3/4/5 ditambah 5/1/2 sama dengan berapa? Sekarang saya akan menjelaskan ya teman-teman. Jadi di sini caranya tidak seperti kita menghitung pada umumnya ya teman-teman. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, ini adalah bilangan atau ini adalah pecahan campuran. Jadi caranya seperti ini. 2/3 dikurang 3/4/5 ditambah 5/1/2. Caranya yaitu kita hitung dulu atau kita pisahkan antara pecahan dengan angka yang di depannya. Jadi angka yang di depannya harus kita letakkan dan kita jumlahkan secara bersamaan. Jadi seperti ini. 2 dikurang 3 ditambah 5. Nah seperti ini ya, 2 kurang 3 ditambah 5. Setelah itu kita taruh tanda tambah ya, ditambah pecahan-pecahan yang tadi ya. Mohon maaf teman-teman, ini saya salah menulis ya, ini tidak ada ya teman-teman. Jadi 2/3 ya dikurang 4/5 ditambah 1/2. Setelah itu di sini hasilnya 4. 4 ini dari mana? Pasti teman-teman sudah tahu. 4 ini dari 2 dikurang 3 ditambah 5 ya. Jadi dapat hasilnya 4 ditambah. Nah, yang ini saya perlu jelaskan kepada teman-teman ya. Di sini bagaimana kita bisa mendapatkan hasilnya? Di sini 30 ini yang harus kita dapat dari hasil penyebut yang di atas. Jadi 30 ini dari mana? Dari KPK dari 3, 5, dan 2. Kita harus cari KPK dari 3, 5, dan 2 itu berapa ya. Kalau 3, 5, dan 2 ini di berapa yang sama semua ada 30 seperti itu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Tadi kan ada 2, 3, dan 5 ya. Nah kelipatan 2 kan 2, 4, 6 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3, 3, 6, 9 dan seterusnya. Kemudian 5, 10, 15 dan seterusnya. Jadi di angka atau perkalian berapa ini di antara 3 angka ini bisa mendapatkan angka yang sama. Nah di angka 2 ini, di perkalian 2 ini kita mendapatkan angka 30 ya. Yaitu 15 dikalikan 2 ya. Sekarang di angka 3 ini atau di perkalian 3 ini kita akan dapat angka 30 juga, yaitu 10 dikali 3 ataupun sebaliknya ya, seperti yang di atas tadi juga 2 kali 15, ini juga seperti 3 dikali 10 juga bisa ya teman-teman. Kemudian yang ini untuk mendapat 30 yaitu 6 dikali 5 ataupun 5 dikali 6 ya teman-teman. Jadi KPK untuk 5, 3, dan 2 yaitu 30 ya. Jadi kita kembali lagi ke sini teman-teman. Jadi di sini KPK-nya atau penyebutnya ini yaitu 30. Bagaimana cara kita mendapatkan angka yang ada di atas ini? Angka yang ada di atas ini caranya seperti ini teman-teman ya. Mari menyimak dengan seksama. 30 dibagi 3 dikali 2. Jadi seperti ini teman-teman. 30 dibagi 3 hasilnya 10 ya. 10 dikali 2 dapatnya 20. Seperti itu cara perhitungannya teman-teman ya. Jadi 30 dibagi 3 hasilnya 10. 10 dikali 2 ya. Jadi dapatnya hasilnya 20. Dikurang 30 dibagi 5 dapatnya
6 ya teman-teman. 6 dikali 4, 24. Ditambah 30 dibagi 2, dapatnya 15 dikali 1 ya. Jadi dapatnya 15. Nah teman-teman, tadi kita sudah dapatkan, dan sekarang 4 ditambah min 4 ditambah 15 dibagi 30 atau per 30. Min 4 dari mana? Min 4 dari 20 kurang 24 ya teman-teman. Ditambah 15. Jadi dapatnya 4. Jadi hasilnya 4 11 per 30 ya teman-teman. Nah, sampai situ apakah teman-teman sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua yaitu hitunglah 4/3/5 dikurangi 5/2/3 ditambah 2/1/2 per 2/1/3 ditambah 3/4/5 dikurangi 5/1/2. Jadi di sini ada penjumlahan pecahan campuran, dan di bawahnya juga ada penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Jadi seperti ini ya teman-teman caranya. Seperti yang di atas tadi saya sudah jelaskan, ini disatukan angka yang ada di depannya ini teman-teman ya, dijumlahkan dan dikurangkan sesuai dengan pertanyaannya teman-teman. Jadi 4 kurang 5 ditambah 2 ditambah 3/5 dikurangi 2/3 ditambah 1/2 ya. Seperti cara yang di atas tadi. Nah ini kita kerjakan yang di atas ini duluan ya teman-teman. Di atas ini yang terlebih dahulu kita kerjakan. Nah setelah itu kita di sini mendapatkan 1 ditambah 18 kurang 20 ditambah 15/30. Nah 30 tadi kan saya sudah jelaskan seperti di atas ya, dapatnya dari mana. Nah sama dengan 1 ditambah min 2 tambah 15/30. Jadi hasilnya 1/13/30 ya teman-teman. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran yang di atas ini ya teman-teman ya. Sekarang kita akan mengerjakan bilangan campuran atau pecahan campuran yang ada di bawahnya teman-teman ya. Sekarang kita mulai mengerjakannya teman-teman. Jadi 2 tambah 3 kurang 5 ditambah 1/3 atau 1/3 tambah 4/5 dikurangi 1/2. Nah setelah itu teman-teman, di sini 10 ditambah 24 kurang 15/30. Kenapa saya tidak menulis hasil dari penjumlahan yang ini? Karena ini hasilnya 0 ya. 0 atau kosong ya teman-teman. Jadi ini sisa yang penjumlahan yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Jadi saya langsung saja 10 ditambah 24 kurang 15/30 sama dengan 19/30. Nah setelah itu kita langsung menjumlahkan hasil yang tadi kita dapatkan ini ya teman-teman, dari yang pecahan campuran yang di atas tadi yang kita kerjakan terlebih dahulu dari pertanyaannya ya. Sekarang kita akan mengerjakan hasil dari keduanya. Jadi 1/13/30 per 19/30 atau 1/13/30 dibagi 19/30. Jadi sama dengan atau sama seperti 43/30 dibagi 19/30. Di sini kenapa teman-teman pasti bertanya, di sini kenapa jadinya seperti pecahan biasa saja dan bukan pecahan campuran ya teman-teman. Di sini sebelum kita mengerjakan soal ini kita harus menyamakan. Kalau contohnya di sini ada bilangan campuran atau pecahan campuran, kita harus mengubahnya menjadi pecahan yang biasa seperti ini ya teman-teman. Jadi kita ubah menjadi 43/30. Kenapa menjadi 43/30? Karena di sini 1/13/30 bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pecahan yang biasa saja dengan jumlah yang sama. Jadi teman-teman bisa lihat di sini 43/30 dapatnya dari sini ya. 1 dikali 30 dapatnya 30, 30 ditambah 13 hasilnya 43. Nah kita tuliskan untuk pembilangnya, maaf teman-teman, pembilangnya 43/30, penyebutnya tetap sama ya teman-teman. Nah jadi kita menuliskan dalam bentuk pecahan biasa, tetapi kita menuliskannya dengan jumlah yang sama seperti itu. Jadi dibagi 19/30 sama dengan 43/30, teman-teman bisa menuliskannya seperti ini ya.
ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. 43 per 30 dikali 30 per 19. Nah begini, pasti teman-teman bertanya bagaimana hingga dari pembagian kita bisa menggunakan tanda kali di sini teman-teman ya. Nah jadi cara perhitungannya yaitu apabila kita ingin menghitung suatu pecahan atau seperti ini ya teman-teman, biar teman-teman bisa paham lagi. Tadi kan seperti ini ya yang akan kita jumlahkan. Nah caranya itu ialah seperti ini. Jadi 43 per 30 dikali 30 per 19. Nah apabila kita ingin menggunakan tanda kali, kita harus membalikan angka pecahan yang di sebelah sini. Tadi di pertanyaannya kan, di hasilnya yang akan kita hitung yaitu 43 per 30 dikali 19 per 30. Tetapi apabila ingin melakukan penjumlahan atau perkalian di sini, kita harus membalikan angkanya. Jadi penyebutnya menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut. Nah, setelah itu sama dengan 1290 per 570. Nah ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Apabila sudah dikalikan dan sudah membalik pecahan tersebut, pecahan yang ini ya teman-teman, kita bisa langsung mengkalikan saja ya. Jadi 43 dikali 30 sama dengan 1290 dan 30 dikali 19 sama dengan 570. Nah ini kan masih pecahan dengan jumlah yang besar. Apabila masih bisa diperkecil, kita bisa memperkecil hingga bilangan atau angka yang paling terkecil atau pecahan yang paling terkecil ya teman-teman. Jadi di sini saya perkecil angka tersebut atau pecahan tersebut dengan membagikan. Jadi di sini teman-teman saya bagikan dengan 2 ya. Jadi 1290 dibagi 2 hasilnya 645 dan 570 bisa dibagikan 2 juga hasilnya 285 ya. Ya teman-teman, setelah itu saya perkecil lagi nih. Nah, saya perkecil dengan membagikan dengan 3 ya. Sini teman-teman saya membagikan dengan 3 ya, dengan angka 3. Jadi 645 dibagi 3 dapatnya 215, 285 dibagi 3 dapatnya 95 ya teman-teman. Nah jadi di sini setelah itu ini belum terkecil ya teman-teman, kita harus membagi hingga dia habis ya teman-teman, hingga tidak bisa dibagi lagi. Nah di sini teman-teman saya bagi lagi dengan angka 5. Jadi 215 dibagi 5 dapatnya 43. 95 dibagi 5 dapatnya 19. Jadi di sini kita kan harus mengubahnya menjadi pecahan campuran seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman. Jadi 43 per 9 ini bagaimana caranya kita mengubah ke campuran, tadi saya sudah menjelaskannya ya teman-teman. Jadi caranya yaitu harus penjumlahan atau harus jumlahnya sama ya teman-teman. Maaf, jumlahnya harus sama ya. Jadi di sini 2 dikali 19 kan dapatnya hasilnya 38. Nah 38 ini kita tambahkan dengan 5 hasilnya 43 seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita menuliskannya 43 per 19 sama dengan 2 dikali 19 ditambah 5 ya. Jadi bilangan campurannya yaitu 2 5 per 19. Nah sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya, seseorang membeli motor seharga Rp2.000 menggunakan kartu kredit. Bunga kartu kredit 5% per bulan. Berapakah uang yang harus dibayarkan setelah 3 bulan? Jadi di sini kita harus mencari berapakah uang yang harus dibayarkan setelah 3 bulan ya. Jadi di sini saya sudah menulis jawabannya teman-teman. Ya ini. Di sini kita menuliskan terlebih dahulu hutangnya ya. Jadi hutang yang tadi digunakan oleh orang tadi yaitu Rp2.000 yang digunakan melalui kartu kredit pembeli ya. Jadi hutangnya yaitu Rp2.000. Nah setelah itu kita menghitung bunga bulan pertama atau bunga bulan ke-1 ya. Bunga bulan ke-1 di cara hitungnya yaitu bunga atau berapa persen ya. Berapa persen dikalikan dengan hutang tadi sama dengan berapa ya. Itu kita harus mencari bunganya dengan cara seperti itu ya teman-teman. Tadi kan kita sudah membaca pertanyaannya di sini, teman-teman bisa lihat.
bunga kartu kredit yaitu 5% per bulan ya. Jadi kita cara mencarinya yaitu bunga per bulan ya dikali dengan hutang tadi sama dengan 100. Jadi 5% dikali 2000 sama dengan 100 karena 5% yaitu 5/100 ya teman-teman ya. Nah, total hutang bulan ke-1 sama dengan 2000 tambah 100 sama dengan 2100. Kenapa di sini 2000 ditambah 100? Ini 2000-nya hutang tadi ya, teman-teman. Nah, 100 di sini dari hasil bunga bulan pertama tadi yang kita jumlahkan tadi. Jadi hasilnya sama dengan 2100. Jadi total hutang bulan ke-1 yang harus dibayar oleh sang pembeli tadi yaitu 2100 ya. Nah, yang kedua yaitu bunga bulan kedua sama dengan 5% kali 2100 sama dengan 105, minta maaf teman-teman ya. Total hutang bulan kedua sama dengan 2100 ditambah 105 bunga tadi sama dengan 2205 ya. Jadi total hutang yang harus dibayarkan oleh pembeli tadi di bulan kedua yaitu 2205 ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Selanjutnya bunga bulan ketiga 5% dikali 2205. Nah, ini kan hutang yang tadi bulan kedua ya, kita kalikan di sini jadi sama dengan 110,25. Setelah itu total hutang bulan ketiga sama dengan 2205 ditambah 110 dikurangi 25 ya, sama dengan 2315,25. Jadi pertanyaannya tadi, berapa total hutang yang harus dibayar oleh sang pembeli di bulan ketiga? Jadi jawabannya total hutang bulan ketiga yaitu 2315,25. Jadi kita bulatkan saja ya teman-teman ya. Jadi di sini 2315 dikali 25 kita bulatkan menjadi 2316. Nah, jadi total hutangnya yaitu 2316 ya teman-teman. Selanjutnya saya beralih ke pertanyaan nomor 4 ya. Suatu gelas mengandung jus alpukat sebanyak 30 ml dengan konsentrasi alpukat 80%. Jika gelas tersebut ditambahkan 210 ml air, maka berapakah konsentrasi alpukat di gelas? Oke, beralih ke penjelasan pertanyaan ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini kan, yang ditanyakan tadi yaitu berapa konsentrasi alpukat ya apabila ditambahkan air sebanyak 210 ml ya. Jadi yang pertama kita cari dulu banyaknya alpukat di dalam 30 ml jus alpukat ya. Jadi 80% dikali 30 sama dengan 24 ml. 80% dari mana? 80% dari sini tadi ya teman-teman. Nah ini ya konsentrasi alpukat ya. Ini sebelum ditambahkan dengan 250 ml air ya. Maaf ya teman-teman. Jadi 80% dikali 30 sama dengan 24 ml. 30 ini dari tadi ya, yang 30 ml jus alpukat ya. Yang kedua, banyaknya jus alpukat setelah ditambahkan air adalah, caranya seperti ini ya teman-teman. 30 ditambah 210. 210 ini dari mana? Dari air yang tadi ditambahkan ke dalam jus alpukat tersebut ya. Jadi 30 ditambah 210 sama dengan 240 ml ya. Jadi sekarang kita akan menghitung konsentrasi alpukat ya. Jadi konsentrasi alpukat adalah 24/240. Di sini 240 dapat dari mana? Dari hasil banyaknya jus alpukat setelah ditambahkan 210 ml air tadi ya teman-teman. Jadi 24/240, 24 dari sini ya teman-teman, dikali 100%. Jadi di sini 100% ini menjadi pembanding ya teman-teman ya. Sama dengan 10%. 10% dari mana? Dari 24/240 dikali 100%, dapatnya 10%. Jadi konsentrasi alpukat setelah ditambahkan atau dicampurkan air sebanyak 210 ml, hasilnya 10% alpukat ya.
Sekarang saya akan beralih ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaannya, campuran pasir besi seberat 15 ton mengandung pasir sebanyak 40%. Hitung tambahan pasir jika dibuatkan campuran pasir besi dengan konsentrasi besi 15% ya. Oke. Jadi di sini caranya itu teman-teman, yang pertama kita harus mencari banyaknya pasir di dalam 15 ton pasir besi ya. Jadi banyaknya pasir di dalam 15 ton pasir besi tadi teman-teman yaitu 40% dikali 15 ya. Jadi 40% itu dari yang di sini tadi teman-teman ya. 40% yaitu pasir ya, pasir. Jadi di sini pertanyaannya yaitu kita harus mencari tambahan pasir jika dibuatkan campuran pasir besi dengan konsentrasi besi 15%. Jadi 40% dikali 15 sama dengan 6 ton ya. Kemudian yang kedua, banyaknya besi adalah 15 kurang 6 sama dengan 9 ton. Jadi besi yang tadi di pertanyaan sebelumnya ya teman-teman, 15 ini kan 15 ton pasir besi ya, dikurangi 6 ton yaitu banyaknya pasir tadi teman-teman ya. Jadi hasilnya 9 ton ya. Jadi di sini kita totalkan pasir besi dengan konsentrasi 15% besi. Jadi 9 dikali 100% per 15% sama dengan 60 ton. Nah 100% dari mana? Dari konsentrasi pembanding yang sebelumnya dari pertanyaannya ya. Jadi 9 dikali 100% per 15% ya teman-teman. Dapatnya 60 ton. Jadi total pasir besi dengan konsentrasi 15% besi totalnya itu 60 ton ya teman-teman. Jadi di sini tadi kan pertanyaannya berapa tambahan pasir kan? Setelah kita mencampur pasir besi sebanyak 15%. Jadi di sini jawabannya yaitu tambahan pasir adalah 60 dikurang 15. 60 dikurang 15 dari mana? Dari banyaknya atau total pasir besi tadi teman-teman dikurangi dengan 15 ton tadi ya. Jadi 16 kurang 15 sama dengan 45 ton. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 5, berapa tambahan pasir jika dicampurkan dengan pasir besi dengan konsentrasi 15%, jawabannya 45 ton. Ya, sampai sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Saatnya saya mengakhiri ya teman-teman. Jadi setelah menonton video ini mungkin teman-teman ada yang mau dikoreksi, ini sesuai cara dan referensi saya. Jadi apabila teman-teman memiliki cara yang lain, silakan teman-teman komen di kolom komentar ya. Oke, sekian dan terima kasih.